Saudara, pagi hari ini saya mau membawakan satu firman Tuhan yang mungkin juga a bit personal ya. Jadi saya mau agar kita tuh membuka hati ya. Terakhir kali saya ingat banget saya bawa firman Tuhan di tempat ini tentang baptisan api ya. Dan itu juga merupakan sesuatu firman yang mungkin tidak biasa untuk dibicarakan. Tapi pagi hari ini saya mau bicarakan satu tema yang mungkin sering kita dengar, tetapi saya mau bawa kita untuk melihat kepada pribadi kita. Ya. Tema yang saya akan bawakan adalah tentang berjaga-jaga. Ya. Saudara, saat ini kita sedang hidup dalam sebuah masa, sebuah waktu atau musim di mana kita sedang menghadapi banyak tantangan. Ada banyak kesulitan, ada banyak masalah, ada banyak cobaan, ada banyak goncangan. Saudara suka atau tidak suka, saudara sadari atau tidak sadari, kita sedang ada in such a time, such a season, di mana saudara dan saya sedang mengalami banyak goncangan, saudara. Dan oleh karena itu kita harus banyak berjaga-jaga. Kita harus saling menasehati satu dengan yang lain. Kita harus saling mengingatkan satu dengan yang lain. Kita harus bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Karena musim ini merupakan satu musim di mana kita nggak bisa berjalan sendirian. Kita perlu bergandengan tangan bersama-sama untuk melewati masa-masa yang sukar. Saudara, saya mau katakan kepada saudara pada pagi hari ini bahwa tidak semua anak-anak Tuhan itu hidupnya baik-baik saja. Betul? Bahkan kalau saya mau sharing kepada saudara dan bawa lebih jauh lagi, tidak semua hamba-hamba Tuhan itu hidupnya baik-baik saja. Tidak semua orang Kristen itu hidupnya enak. Tidak semua orang yang melayani Tuhan itu selalu mengalami mujizat, doanya selalu dijawab dan tidak mengalami masalah. Ada banyak anak-anak Tuhan, ada banyak pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang mungkin kelihatannya baik-baik saja. Setiap minggu datang ke gereja mukanya tersenyum, shalom, peluk Bapak Pendeta. Bajunya rapi, dandanannya bagus, tetapi ternyata hidupnya tidak baik-baik saja. Ada banyak pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang berdiri di mimbar sini. Kelihatannya oke-oke saja, tetapi kehidupannya sesungguhnya sedang bergumul. Mereka sedang berteriak. Mereka sedang menangis. Dan mungkin sedang bertanya-tanya, di mana Tuhan? Ada banyak orang yang datang ke gereja setiap minggu. Mereka datang dengan setia, tetapi ternyata imannya mungkin sedang goyah. Mereka sedang bertanya, Tuhan di mana? Saya nggak merasakan Tuhan. Saya datang ke gereja setiap minggu, saya dengarkan khotbah setiap minggu, tetapi saya tidak merasakan Tuhan. Itu sebabnya saya mau katakan kepada saudara, di masa di mana kita sedang mengalami goncangan, di masa di mana kita sedang mengalami banyak masalah, saudara dan saya kita perlu bergandengan tangan bersama-sama. Kita perlu keluarga rohani. Kita perlu orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan untuk bisa menggandeng kita sama-sama. Bahkan orang yang kita pikir dewasa pun itu sebetulnya memerlukan saudara dan saya. Supaya kita bisa berjalan bersama-sama dan menguatkan satu dengan yang lain. Karena mungkin saja musim ini merupakan musim yang panjang. Di mana saudara dan saya akan mengalami banyak goncangan. Tetapi kalau kita bisa berjalan bersama-sama, maka kita bisa melewati itu. Ada satu pepatah mengatakan begini, kalau kamu mau berlari dengan cepat, berlarilah sendiri. Kalau engkau ingin mencapai tujuanmu dengan cepat, berjalanlah sendiri. Jangan berjalan rame-rame. Tetapi kalau engkau mau melewati perjalanan yang panjang, jangan berjalan sendiri. Tapi berjalanlah beramai-ramai, bersama-sama. Perjalanan kita ini, hidup ini bukan satu perjalanan atau pertandingan sprint. Tapi ini merupakan pertandingan maraton yang panjang. Itu sebabnya saudara dan saya perlu berjalan bersama-sama. Kita perlu satu dengan yang lain. Amin. Katakan kiri kanan saudara, jangan jalan sendirian. Amin. Itu sebabnya pada pagi hari ini di tengah-tengah musim goncangan, masalah, pergumulan yang kita hadapi. Saya rasa mungkin sama kali ya. Jemaat yang di Australia, di Sydney dengan jemaat yang di Lampung. Ada saudara di sini yang hari-hari ini tidak mengalami pergumulan? Tidak ada. Ada di antara saudara di sini yang mengalami pergumulan dan masalah hari-hari ini? Ya,
Yang gak ngangkat tangan? Kita semua mengalami pergumulan dan masalah. Dan itu sebabnya di tengah-tengah pergumulan ini di masa yang sukar saudara. Saudara dan saya perlu menjaga 3 hal. Dan dari 3 hal itu tidak ada satupun yang saya akan bagikan kepada saudara tentang menjaga harta kita. Nggak ada. Ya. Pak, jagain deposito kami. Jagain tabungan kami, jagain investasi kami, jagain pekerjaan kami, jagain karir kami, enggak. Tapi dari 3 hal ini adalah 3 hal prinsip yang mungkin saudara dan saya juga sering dengar dan mungkin juga Om Sen dan Tante sering khotbahkan dan pagi hari ini saya mau sampaikan kepada saudara. Yang pertama, di tengah-tengah pergumulan, saudara dan saya harus bisa menjaga hati. Katakan jaga hati. Katakan jaga hati. Saudara dan saya harus bisa jaga hati. Amsal 4 ayat 23 dikatakan begini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Dalam bahasa Inggris di Amplified Bible dikatakan begini. Watch over your heart with all diligence for from it flow the springs of life. Karena dari hatimu itu mengalir. Dalam bahasa Indonesia terpancar. Aliran-aliran kehidupan atau mata air kehidupan. The springs of life. Mata air kehidupan saudara dan saya itu ada di dalam hati kita. Kehidupan kita akan manis atau pahit itu dari hati kita. Kehidupan kita baik atau tidak baik itu akan dari hati kita. Saudara diberkati atau tidak merasa diberkati atau merasa tidak diberkati itu dimulai dari hati saudara. Karena ada banyak hal yang bisa kita komplain terhadap Tuhan. Ada banyak hal yang kita bisa sungut-sungutkan kepada Tuhan. Sama seperti bangsa Israel. Mereka melewati padang gurun. Mereka mengalami banyak mujizat. Tetapi karena hatinya gak dijaga. Hatinya kotor. Itu sebabnya meskipun sudah mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan. Yang keluar selalu sungut-sungut. Bisa saja dalam kehidupan kita mengalami mujizat demi mujizat, pertolongan demi pertolongan, tuntunan demi tuntunan. Tapi kalau hati kita nggak benar di hadapan Tuhan, hati kita nggak kita jaga di hadapan Tuhan, maka yang keluar bukan ucapan syukur, yang keluar bukan iman percaya kepada Tuhan, tetapi yang keluar dari hidup kita adalah keraguan-raguan dan ketidakpercayaan kepada Tuhan. Saudara mengerti apa yang saya katakan? Itu sebabnya kenapa saudara bisa melihat orang kok udah ngalamin mujizat ya. Orang kok sudah ditolong Tuhan ya. Tapi kok gak sungguh-sungguh sama Tuhan. Saudara pernah melihat orang seperti itu? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kita yang gak ngalamin mujizat seperti dia aja. Kita rindu untuk mengalami mujizat dan kita ngerang terus sama Tuhan. Tapi dia yang ngalamin mujizat kok kehidupannya rasanya gak mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena hatinya gak dijaga. Kita perlu menjaga dan melindungi hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah mengalir mata air kehidupan. Saudara, dalam sebuah pabrik air minum, ya karena saya dan istri saya kita juga dipercaya Tuhan untuk mengelola usaha dan kita jual air minum, saudara. Dan kita seringkali kunjungan ke pabrik dan di dalam sebuah pabrik air minum, sumber air atau mata air itu adalah aset yang sangat penting yang harus dijaga dan dilindungi dengan sungguh-sungguh. Sama seperti misalnya tambang minyak atau tambang gas yang ada di Indonesia. Saya nggak tahu kalau di Australia. Tapi kalau di Indonesia tambang minyak, tambang gas itu dijaga oleh tentara. Karena itu merupakan aset negara, saudara. Itu nggak bisa dijaga oleh satpam atau centeng biasa. Itu aset negara dan itu harus dijaga dengan sungguh-sungguh. Sama mata air pun begitu. Untuk melindungi sumber mata air di sebuah pabrik air saudara itu biasanya dibangun rumah kecil ya. Jadi kalau misalnya mata air itu bentuknya seperti sebuah kolam ya. Karena kebetulan kami juga ada mata air saudara dan bentuknya itu seperti kolam. Itu biasanya di atasnya itu dibangun rumah kecil untuk melindungi mata air itu. Ya, dan rumah kecil itu dikunci dengan kunci digital. Nggak sembarangan orang bisa masuk
ke dalam rumah air itu. Karena sumber air yang ada di dalam rumah itu harus dilindungi. Kenapa harus dilindungi? Supaya tidak terkontaminasi oleh kotoran. Binatang gak masuk ke situ lalu mungkin pipis sembarangan, buang kotoran sembarangan. Atau terkontaminasi dengan daun yang jatuh dari pohon. Atau mungkin ada pesaing, kompetitor yang gak suka lalu kemudian masukkan sesuatu ke situ. Sehingga itu harus dijaga supaya airnya itu tidak terkontaminasi. Kalau sampai air yang keluar dari sumber mata air itu terkontaminasi, misalnya oleh kotoran binatang, atau oleh bakteri, atau zat-zat yang beracun. Maka apa yang terjadi dengan orang yang minum produk air itu, saudara? Sakit. Karena mata airnya sudah terkontaminasi dengan racun, bakteri, dengan kotoran. Demikian juga dengan hati kita. Alkitab katakan kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Dengan segala kemampuan dan kekuatan saudara, karena di dalam hati ini mengalir aliran mata air kehidupan. Kalau hati kita bersih, air yang mengalir juga pasti akan bersih. Orang yang ada di sekitar kita bisa merasakan bahwa airnya bersih, hatinya bersih. Enggak ada yang akan sakit hati sama kita. Tapi kalau hati kita tidak kita jaga, hati kita terkontaminasi, hati kita mengeluarkan mata air yang pahit, maka orang di sekeliling kita akan merasakan kepahitan itu. Orang di sekeliling kita akan terlukai oleh itu. Saudara mengerti apa yang saya katakan? Ini bukan sesuatu yang ringan untuk dicerna. Dan gereja ini sudah gereja yang cukup umur untuk mengerti itu. Karena ada banyak teman-teman dan om tante saudara-saudara di sini, koko cici yang di sini yang bareng bersama dengan saya bertahun-tahun. Dan kita perlu bahas ini. Sama seperti saya bahas ini dengan jemaat saya. Karena jemaat harus dewasa dan mengerti ini. Karena kalau kita nggak jaga hati kita, orang di sekeliling kita bisa rasakan itu. Dan kalau yang keluar dari mata air kita adalah sesuatu yang tidak baik, orang di sekeliling kita bisa sakit, bisa terlukai, bisa pahit, bahkan bisa undur dari Tuhan. Masakan kita mau menyebabkan orang yang ada di sekeliling kita mundur dari Tuhan? Karena nanti tanggung jawabnya bukan sama manusia. Tanggung jawabnya adalah kepada Tuhan. Itu sebabnya kita harus jaga hati kita. Supaya gak pahit. Supaya kita mengeluarkan kata-kata yang baik. Mengeluarkan kehidupan yang baik. Bukan yang penuh dengan amarah. Bukan yang penuh dengan kebencian. Bukan yang penuh dengan kekecewaan. Kecewa terhadap Tuhan. Saudara mengerti apa yang saya katakan? Nah, pertanyaannya pada pagi hari ini yang perlu kita jawab. Dan pertanyaan ini saya gak tanya untuk orang lain. Hanya untuk saudara dan saya. Kita jawab masing-masing. Pertanyaannya gini. Saudara tahu gak keadaan hati saudara hari ini seperti apa? Do you know the condition of your heart now? Sebab begini, kita bisa saja merasa sehat. Kita bisa saja merasa baik-baik. Everything is fine kok. Tapi ternyata hati kita gak fine. Kita bisa saja melayani Tuhan. Kita bisa saja rajin ke gereja. Kita bisa saja aktif di dalam Tuhan. Tetapi ternyata hati kita gak baik-baik saja. Saudara, saya mau sharing ini kepada saudara. 2 bulan yang lalu saya pasang ring jantung. Ya. Saya kan udah pernah bilang sama saudara, casingnya aja muda. Casingnya aja muda, tapi dalamnya sebetulnya udah tua. Saudara. Saya pasang ring, 2 ring. Dan saya gak rasakan apa-apa. Gak ada keluhan sesek nafas. Gak ada keluhan sakit. Nyeri di dada, gak ada. Naik tangga, turun tangga. Karena kita tinggal di sebuah rumah yang kamarnya di atas, jadi saya setiap hari naik turun tangga. Pagi-pagi jalan pagi sama jemaat, gak ada masalah.
Kadang-kadang saya masih coba untuk lari, nggak ada masalah saudara. Nggak ada masalah sama sekali. Masalah saya cuma satu. Dari awal tahun 2025 ini, tensi darah saya tinggi, cenderung tinggi. Ya. Tapi ketika ke dokter, dokter baca nggak jadi masalah, ini memang faktor umur katanya, berjalannya umur tensi kamu akan naik. Oke, saya jadi diam-diam aja. Nah, bulan Juni yang lalu saya datang ke sini. Selesai saya pelayanan dari sini, ternyata minggu berikutnya itu saya sakit saudara. Ya, di bulan Juli. Saya sakit, batuk, pilek. Ya kalau kita ke dokter di Sydney kan obat paling manjur dikasihnya Panadol doang kan saudara ya. Di sini kan obat paling manjur Panadol. Jadi dikasih Panadol ya nggak mempan-mempan, nggak sembuh-sembuh saudara. Pulang ke Indonesia, saya ke dokter di Indonesia. Lalu kemudian susternya itu tensi saya. Lalu kemudian dia bilang gini, Pak, tensi Bapak kok heart rate-nya tinggi ya. Bukan tensi darahnya ya, heart rate. Heart rate-nya tinggi, heart rate-nya 100 lebih. Lalu saya bilang sama susternya itu tanya sama saya, Bapak habis naik tangga tadi ke sini? Enggak, saya naik lift. Terus dia bilang, apa Bapak minum kopi enggak sebelum ke sini? Oh ya, saya memang minum kopi, sehari bisa 2 kali, 2 gelas, 3 gelas saya minum kopi. Oh ya mungkin karena kopinya, dia bilang gitu. Nah, sejak hari itu karena saya kan pakai smartwatch saudara. Jadi setiap hari saya liatin detak jantung saya itu berapa. Saya liatin selalu detak jantung dalam kondisi resting loh saudara. Dan kemudian bukan kayak lagi khotbah begini ya. Resting biasa, duduk makan bersama dengan jemaat atau lagi ngobrol atau lagi duduk biasa. Itu 100. Paling rendah itu 93. Pernah mencapai 107 dalam kondisi resting. Jadi saya merasa ini ada something wrong dengan saya. Saya pergi berobat ke Jakarta. Lalu karena saya kan mengembalakan di Lampung, saya ke Jakarta. Lalu kemudian di Jakarta diperiksa sama dokter, saya di EKG, di USG, saya di treadmill saudara. Hasilnya bagus semua. Ya, dokter baca bagus hasilnya, nggak ada masalah. Dikasih obat untuk menurunin detak jantung. Oke, saya makan obat itu. Tapi 2 minggu setelah saya makan obat itu, saya kok rasanya nggak tenang. Saya bilang sama istri saya, kayaknya kita mendingan pergi ke Penang deh. Mumpung ada jemaat kita yang mau berobat di Penang juga. Jadi sekalian barengan gitu. Akhirnya diurus sedemikian rupa, kita janjian dengan dokter di Penang, kita ke Penang berobat, medical check up di sana. Dan ternyata ketika hasilnya keluar, dokternya sampai bilang, wah ini hasilnya jelek sekali. Ya, hasilnya jelek sekali. Kalsium skor kamu, jadi di jantung kita tuh bisa dicek kalsium skornya saudara. Kalsium skor itu menentukan seberapa sehat jantung saudara. Saya juga baru tahu. Ternyata ketika dicek kalsium skor saya menunjukkan bahwa jantung saya itu setara dengan orang yang seumur 59 tahun. Lalu kemudian dia bilang begini, orang tua kamu ada sejarah nggak kena jantung? Saya bilang ada, mami saya ada kena sejarah kena jantung, umur 45 tahun sudah bypass. Lalu kemudian dokter bilang begini, perempuan itu seharusnya tidak mudah untuk kena jantung. Karena di dalam tubuhnya itu ada hormon yang melindungi jantung mereka. Kalau sampai mami kamu itu kena jantung, berarti ini kamu beresiko besar sebagai anak laki-laki. Lalu dilihat hasil treadmillnya itu jelek sekali saudara. Ya. Jadi treadmill itu kan dibagi menjadi 4 fase. Fase pertama itu jalan pelan, lalu kemudian jalan biasa, jalan cepat dan juga lari. Setiap fase itu 3 menit dan inclinationnya itu dinaikin dinaikin terus lah beberapa derajat gitu ya. Fase 1, 2 dan 3 saya gak jadi masalah. Tetapi begitu fase keempat begitu saya lari saudara. Grafik yang tadinya begini dan seharusnya ada di atas garis, tiba-tiba terbalik. Grafiknya ke bawah, saudara. Dan dokter bilang, wah ini pilihannya cuma 2. Kamu mau di MRI atau kamu mau di kateter. Saya bilang, ya udah, yang mana yang lebih baik? Oh kalau di MRI, akurasinya cuma sekitar 80-90%. Tapi kalau misalnya kamu di kateter, akurasinya 100%. Saya bilang, ya udah yang 100% aja. Di kateter aja. Saya lihatin istri saya mukanya udah mulai bengong. Dia stres gitu. Karena keputusannya saya ambil sendiri. Dia ada di sebelah saya gitu. Jadi kok cepat amat ngambil keputusannya gitu. Saya udah ngeliat mukanya dia langsung saya bilang gitu. Tapi dokter nanti kalau di kateter jangan langsung ambil tindakan ya. Karena saya mau konsultasi sama keluarga dulu. Ya udah gak jadi masalah.
Masuk saudara di kateter, lalu dokternya bilang ini 3 saluran arteri kamu 3-3-nya tersumbat. Yang 1 8, yang sebelah kanan itu 80%, yang 2 yang ada di sebelah kiri, yang di tengahnya itu 60-70 dan yang di sebelah kiri itu 90% tersumbat. Lalu kemudian dia kasih pilihan, ada 2 pilihannya. Yang pertama, kamu pasang ring. Ya, kalau pasang ring berapa ring mau dipasang? Kemungkinan 2 atau 3 ring, dia bilang begitu. Atau pilihan yang kedua adalah bypass. Kalau saya terus kemudian saya tanya, kalau dokter rekomendasinya apa? Kalau saya rekomendasinya adalah bypass, dia bilang. Terus karena saya sebelum masuk ke ruang kateter itu saya lihat poster di depan. Ada poster sekarang itu bypass itu nggak perlu di black di tengah. Kalau mami saya dulu kan di black di tengah. Ini di blacknya di sini cuma 8 cm doang. Namanya minimal invasive. Ya, minimal invasive method. Saya tanya sama dia, dok, saya bisa nggak minimal invasive method? Kalau saya lihat kasus kamu mungkin bisa. Dok, kalau saya memang perlu di bypass, saya bilang, saya perlu ketemu sama surgeonnya. Karena saya perlu ketemu dan saya perlu nyaman dengan surgeonnya. Kalau saya nggak nyaman dengan surgeonnya, ya bagaimana saya mau mempercayakan jantung saya kepada dia, ya kan gitu. Singkat cerita saudara, kebesokannya karena saya harus nginep di rumah sakit setelah saya di kateter. Ketemulah saya dengan surgeonnya, ya. Surgeonnya tunjukin foto-foto orang Indonesia yang berobat ke dia, ya. Karena surgeonnya itu ternyata dokter nomor 2 di rumah sakit itu, ya. Yang cukup terkenal juga. Lalu dia tunjukin foto-fotonya, ini loh orang-orang yang dari Indonesia yang minimal invasive, ya. Hari pertama mereka sudah mulai bisa belajar jalan. Hari kedua mereka sudah bisa jalan sendiri. Ya, karena biasa kan diambil pembuluh darah tuh kalau nggak dari tangan, dari sini, kalau nggak dari payudara, ya, dada gitu. Orang yang diambil dari kaki aja udah bisa jalan di hari yang kedua atau hari yang ketiga. Hari ke-7 pasien saya udah bisa berdiri di bawah pohon mangga. Sebulan kemudian pasiennya udah bisa naik motor. Setahun kemudian udah naik Gunung Kilimanjaro, saudara. Jadi saya yakin banget waktu itu. Dokternya pintar banget ya, ini strategi marketing. Jadi saya bilang sama dia, saya yakin banget saya mau bypass. Ya, minimal invasive. Tambah stres istri saya. Udah pulang aja dulu ke Indonesia, kita ngobrol sama mami, sama keluarga, ya kan minta pendapat. Ya udah akhirnya saya setuju lah, kita pulang ke Indonesia ya. Terus kemudian dia bilang juga, saya lebih nyaman kalau misalnya kamu memang harus di bypass, jangan di Penang, kalau bisa di Singapura. Dia bilang begitu. Ya udahlah. Karena saya udah lihat mukanya udah worry banget ya saudara ya. Akhirnya kita putuskan untuk ke Jakarta. Di Jakarta kita ketemu sama keluarga saya juga ngomong begitu. Mereka bilang begini, kayaknya keluarga kita tuh gak cocok untuk pasang ring. Karena mami saya pasang ring 8 bulan kemudian tersumbat lagi, kemudian harus di bypass. Lalu saya ada om saya yang satunya lagi pasang ring. Sampai sekarang udah kira-kira 6 ring. Ya, dan akhirnya ujung-ujungnya di bypass juga. Lalu ada keluarganya Bu Rita, ya masih keluarga lah, besan. Ringnya 10. Dan akhirnya bypass juga. Jadi setelah kita ngobrol, udahlah mendingan langsung aja bypass. Mami saya juga udah bypass aja buat bypass gitu ya. Wah kita pikir udah bypass. Dia mukanya udah, si Rita juga mukanya udah makin stres. Akhirnya kita ke dokter, nah dokter profesor yang lain ya, selain yang salah baca itu. Kayak ke dokter yang lain di Jakarta, lalu profesor ini dia bilang begini, kenapa kamu mau memaksakan diri untuk di bypass? Karena teknologi itu kan akan berkembang menjadi lebih baik. Sekarang ini pasang ring itu bisa tahan seumur hidup. Kalau sampai kamu nanti satu saat tersumbat lagi dan butuh di bypass, by that time teknologinya sudah berubah, resiko untuk membypass orang itu jauh lebih rendah gitu. Kenapa kamu mesti maksain sekarang? Saya pikir benar juga ya profesor ini, makanya dia jadi profesor lah. Saya bukan profesor gitu ya. Oh ya pantas juga nih orang jadi profesor, saya pikir. Ya udah saya percaya aja gitu ya kan. Ya udah kalau gitu kita pasang ring gitu ya. Akhirnya pergi ke Singapura. Sampai di Singapura kita ngomong sama dokternya. Lalu kemudian kita konsultasi sama dokter karena dokter Penang bilang begini. Saya anjurkan bypass itu karena kamu tuh tersumbat di 3 tempat ya, dan itu di sebelah kiri dan sebelah kanan jantung. Kalau dipasang bareng-bareng itu resiko. Dokter Jakarta juga bilang begitu. Kalau dipasang bareng-bareng
Itu resiko karena sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi kita menganjurkan untuk di bypass. Itu masukan daripada dokter yang di Penang pada waktu itu dan juga dokter yang di Jakarta bilang kalau mau di ring harus 2 kali proses. Yang artinya saya harus bayar jasa dia 2 kali saudara untuk masang ring. Nah ketika di Singapura kita ketemu dengan dokter di Singapura, lalu dokter Singapura bilang benar ini harus pasang ring. Bisa dipasang sekaligus gak? Bisa dipasang sekaligus, puji Tuhan. Berarti gak perlu bayar biaya 2 kali saudara. Akhirnya ya udah kita setuju dan saya dipasang ring 2 saudara, yaitu di bagian yang 80% dan juga di bagian 90%. Hari itu saya nggak merasakan apa-apa. Sekali lagi, sebelum saya dipasang ring, saya nggak merasakan apa-apa. Setelah saya dipasang ring, saya juga nggak merasakan apa-apa. Saya keluar dari ruangan di kateter itu ya, dipasang ring. Rambut saya masih klimis kayak begini saudara. Saya nggak sempat kasih fotonya. Masih klimis. Difoto sama istri saya. Lalu karena kita nggak tahu bahwa saya harus masuk ke ICU. Ya. Kalau saudara dengar ICU kan pasti serem ya kondisinya. Oh pasti ICU selang di mana-mana. Kabel di mana-mana. Ya kabel cuma mereka nggak ada selang sama sekali. Kabel aja cuma sama infus lah. Lalu karena kita nggak tahu kita bakal masuk ICU. Bilangnya kamar biasa. Jadi menu makanan kan udah dikasih. Ini pasien mau menu makanan apa gitu. Saya lihat menunya, waduh ini ada lobster, ada king prawn. Rit ini kamu aja yang pesen lah, gak mungkin aku makan kan. Saya gak mungkin kan, saya mau operasi jantung. Rit kamu aja yang pesen, dia pesen untuk dirinya sendiri. Dia pesenlah lobster dan dia pesenlah king prawn saudara. Tapi karena saya masuk ke ICU, dia gak boleh nemenin saya di ICU. Datanglah si lobster itu ke saya. Jadi akhirnya setelah pasang ring, makanlah saya lobster di situ saudara. Dan malamnya makan king prawn pula. Dan ya gak ada, II-nya Rita tuh datang ke rumah sakit ngelihat saya. Gue baru pertama kali ini lu ngelihat orang dipasang ring seger kayak begini, rambutnya klimis, udah gitu makannya makan lobster lagi. Lo ini benar-benar pasang ring apa enggak sih? Ya karena saya nggak merasakan apa-apa saudara. Bahkan tadi saudara juga nggak, saya berdiri di sini kalau saya nggak ngomong saudara nggak tahu kan. Nggak seperti orang sakit kan. Jemaat saya aja nggak tahu. Sampai Pak kami nggak ngira loh Pak Budi itu sampai pasang ring. Kenapa saya cerita panjang lebar seperti ini kepada saudara? Saudara, kalau saya nggak cek waktu itu, saya nggak tahu bahwa jantung saya bermasalah. Di depan biasa-biasa saja. Kelihatannya sehat-sehat aja. Kalau kita nggak cek hati kita, di depan kelihatannya biasa-biasa saja. Ke gereja biasa-biasa saja. Bergaul biasa-biasa saja. Tapi ternyata mungkin hati kita sudah sakit. Hati kita sudah nggak sehat lagi. Hati kita sudah gak benar di hadapan Tuhan. Itu sebabnya kenapa hari ini saya mau sharingkan ini kepada saudara. Tahukah saudara, saudara tahu cerita tentang Raja Saul ya? Ini saya gak tahu, Om Sam saya punya waktu sampai kapan? Oh 1 jam ya? Iya, soalnya saya ketemu sama Pak Arifin, terus Pak Arifin bilang, kamu nih khotbah lama-lama ya, kayak bapakmu Pak Sam. Khotbahnya lama. Jadi saudara tahu cerita tentang Saul ya, Raja Saul saudara. Raja Saul itu adalah gambaran orang, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu dia merasa insecure. Tapi dalam bahasa Indonesianya saya mau berikan saudara terjemahan yang lebih mungkin mendekati dengan kata insecure itu merasa terancam. Dia merasa terancam. Kenapa dia merasa terancam? Karena dia gak mau tersaingi. Dia gak mau ada orang yang lebih baik, lebih hebat, lebih sukses daripada Raja Saul. Dia gak mau ada orang yang lebih dipakai oleh Tuhan daripada dia. Hatinya iri ketika dia mendengar Daud diberkati Tuhan dalam segala pertempuran dan peperangan yang Daud lakukan. Saul iri karena Daud lebih berhasil mengalahkan musuh yang lebih besar, meraih kemenangan-kemenangan yang lebih besar. Apalagi ketika, kalau saudara baca di dalam kitab 1 Samuel 18, dikatakan pada waktu itu mereka pulang perang ya.
Saya nggak akan baca karena waktu. Saudara nanti saudara baca ya. 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 8. Itu diceritakan begini. Mereka tuh pulang perang. Lalu mereka masuk ke dalam kota. Bareng-bareng ada Saul di situ. Saul ada di dalam barisan itu. Lalu kemudian penari-penari muncul. Dan mereka mulai menari-nari dan mereka bilang begini. Saul mengalahkan beribu-ribu tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Ini lagi di dalam barisan yang sama loh saudara. Masih di dalam perayaan kemenangan yang sama. Tetapi karena hati Saul itu gak beres. Ada sesuatu yang gak beres di dalam hatinya. Meskipun dia punya segala-galanya. Dia duduk sebagai raja. Dia punya kuasa. Dia punya otoritas. Dia bisa lakukan apa saja. Tapi karena hatinya gak beres. Dengar kata-kata yang seperti itu yang dinyanyikan oleh anak-anak saja. Atau anak-anak muda. Langsung selek masuk ke dalam hatinya. Waktu saya renungkan ayat ini kemudian saya bilang iya ya. Masa kayak begitu aja masuk sih? Disimpan di dalam hati. Pernah gak dengar kata-kata begitu saudara? Masa gitu aja lu disimpan di dalam hati? Pernah dengar kata-kata seperti itu? Tapi kenyataannya terjadi. Kalau ada hati seseorang yang hatinya lagi sensitif. Hatinya lagi terluka. Kita ngomong sesuatu atau kita lakukan sesuatu yang rasanya gak pas sama dia. Itu pasti akan masuk ke dalam hati ya selek. Dan ini terjadi dengan Saul. Saudara, kalau saudara cerita latar belakang hidup Saul. Keluarga dari mana dia berasal. Saudara kan temukan bahwa Saul itu orang baik-baik. Betul? Enggak ada. Enggak ada Saul itu pezina seperti Daud, enggak ada. Saul itu berasal dari keluarga baik-baik. Tapi orang yang hatinya baik bisa berubah menjadi tidak baik. Bahkan bisa berubah menjadi pembunuh. Haus akan darah. Kalau hatinya gak beres. Karena begitu hati Saul gak beres. Dia simpan iri hati dan kebencian terhadap Daud. Maka misi dalam hidupnya cuma satu. Yaitu untuk membunuh Daud. Jubahnya masih jubah raja. Cincinnya masih cincin raja. Mahkotanya masih mahkota raja. Tahta tempat dia duduk adalah tahta raja. Yang seharusnya dia menggembalakan atau mengayomi orang Israel. Fokusnya memikirkan apa yang baik untuk orang Israel. Udah gak lagi. Fokusnya cuma satu. Gimana caranya gue bunuh Daud. Orang baik berubah menjadi orang yang haus akan darah. Karena hatinya gak dijaga. Kalau saudara dan saya gak jaga hati. Lama kelamaan tanpa kita sadari. Kita berubah menjadi seseorang yang berbeda. Kalau iri hati itu kita biarkan dalam hati kita. Kebencian, kekecewaan, kepahitan kita biarkan dalam hati kita. Dalam waktu yang gak perlu lama. Tiba-tiba saudara tanpa saudara dan saya sadari. Kita berubah menjadi orang yang berbeda. Menjadi orang yang haus akan darah. Dari orang-orang yang hatinya baik. Orang-orang yang hatinya tulus. Hatinya murni. Tiba-tiba menjadi seorang yang haus akan darah. Saudara mengerti apa yang saya katakan? Saudara mengerti apa yang saya katakan? Ini betapa mengerinya kalau kita mengerikannya kalau kita nggak jaga hati kita. Itu sebabnya jangan seperti Saul. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Sebab dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Yang kedua. Yang perlu kita jaga adalah perkataan kita. Tadi jaga hati. Yang kedua, jaga perkataan. Saudara, kita ini sedang ada di dalam zaman di mana kata-kata buruk, fitnah, berita hoax, berita bohong, itu disebarkan dengan begitu bebas dan itu dianggap udah biasa. Ya kan? Biasa aja. Ngejelekin orang, ngefitnah orang, merubah narasi. Saudara mengerti gak? Merubah narasi, karena ini kan orang Sydney nih. Merubah alur cerita, sehingga cerita itu menjadi cerita yang berbeda dari kebenarannya. Narasinya berubah. Mirip sih sebetulnya, bukannya bohong, mirip sih.
Tapi narasinya diubah sedemikian rupa sehingga yang ini lebih benar daripada yang itu. Ini kita sedang hidup dalam masa seperti itu. Rasul Paulus di dalam kitab Efesus 4 ayat 29 mengatakan begini. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Bukan untuk melukai, bukan untuk menghancurkan, bukan untuk memahitkan. Tetapi untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Matius 12 ayat 36 sampai 37 Tuhan Yesus sendiri mengatakan begini. Setiap kata-kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Itu sebabnya perkataan kita penting untuk dijaga. Perkataan kita penting untuk dijaga. Saudara, saya kan sekarang jadi hamba Tuhan. Dan ini masuk tahun ke-17 tahun saya sama istri mengembalakan di Lampung. Dan yang namanya kata-kata yang kita dengar itu luar biasa sih. Luar biasa. Tapi saya cuma belajar satu hal. Saya belajar satu hal. Bahwa saya harus berhati-hati untuk berkata-kata. Dan tidak memakai nama Tuhan. Atau mencatut nama hamba Tuhan. Untuk mencapai kepentingan dan keinginan saya sendiri. Dari dulu. Ini saya sampaikan kepada jemaat saya. Ya. Karena saya diundang sama om saya, mama, tante. Ya sekalianlah saya sampaikan di sini. Izin ya. Gak enak ya. Pasnya lain kali jangan undang Budi lagi lah. Gak enak, khotbahnya udah baptisan api. Sekarang khotbahnya kayak begini lagi. Gak enak. Tapi kebenaran adalah kebenaran. Firman adalah firman. You like it or you don't like it. We accept it or we don't accept. The truth is the truth. It's the word of God. It's unmovable truth. Saudara gak bisa rubah itu. Suka tidak suka, diterima atau tidak terima, dia tetap kebenaran. Saya cerita dikit ya. So kalau gak ada ceritanya kan, mana ayatnya? Gak ada kok. Saya cerita dikit. Saudara tahu cerita tentang Elisa? Elisa tuh punya bujang namanya Gehazi. Saudara tahu kan, pasti udah sering dikhotbahin dan juga tahu cerita tentang Panglima Naaman. Ya. Orang Aram. Aram itu sekarang itu Syria. Itu Aram. Ya. Jadi Naaman ini adalah panglima perang yang sangat dihormati bukan hanya sama rajanya sendiri karena dia sering menang perang. Jadi dihargai, dia bukan hanya oleh rajanya tetapi kerajaan yang ada di sekeliling daripada kerajaan Aram itu tahu siapa Naaman. Tapi ternyata Naaman ini punya sakit kusta kan dibilang. Ya. Pada waktu itu penyakit kusta adalah penyakit yang sangat menular, tidak ada obatnya. Dan mereka mempercayai orang yang kena sakit kusta itu adalah orang yang harus disingkirkan karena dia menular ya. Harus dikucilkan. Dan Tuhan atau dewa-dewa mereka pada waktu itu marah terhadap orang ini. Pasti dia berdosa makanya dikasih penyakit kusta. Jadi bagi orang yang have the stature like Naaman. Ya, orang yang punya status kehormatan seperti Naaman. Itu sesuatu yang memalukan. Nah Alkitab bilang begini, di rumahnya itu ada seorang budak Yahudi. Jadi mungkin budak Ibrani. Jadi mungkin pada waktu itu Naaman atau orang-orang Aram pernah pergi berperang merebut salah satu kota Israel. Ya. Mungkin pada waktu itu salah satunya itu adalah budak ini, perempuan ini, ya gadis ini. Maka dia dijadikan tawanan lalu kemudian dibawa oleh Naaman dijadikan budak untuk istrinya.
Nah budak ini ngelihat badannya Naaman itu penuh dengan kusta. Jadi dia bilang begini, seandainya Tuan Naaman itu mau pergi ke Israel. Di sana tuh ada nabi. Kalau dia ketemu sama nabi itu dia pasti sembuh. Nah singkat cerita saudara semua tahu bahwa dia pergi ke sana. Dan dia bawa semua banyak oleh-oleh yang dia mau persembahkan kepada Elisa. Dan ketika dia datang ke rumahnya Elisa, Elisa nggak mau ketemu sama Naaman. Dikirimlah bujangnya untuk ngomong, kamu berendam aja di sungai Yordan. 7 kali nanti kamu pasti akan sembuh. Naaman tersinggung lah. Datang mau ketemu dokter yang ketemu cuma susternya doang. Kira-kira gitu saudara. Ya. Ini mau ketemu sama profesor kok datangnya yang di ini suruh suster gimana sih ini. Marah kan gitu. Marah. Tersinggung. Tapi ternyata setelah dibujuk mau juga. Saudara tahu ceritanya. Dia rendam dirinya 7 kali di sungai Yordan. Sembuh bahkan kulitnya menjadi seperti kulit seorang anak kecil. Ya. Jadi gak perlu oplas. Nggak perlu pergi ke Korea, sudah nyemplung aja di sungai Yordan. Ya. Pastor Sam sama Pastor Lydia bakalan pergi ke Israel lagi nggak? Oh, nanti kalau pergi ke Israel lagi cepetan. Daripada mesti pergi ke Korea bayar lagi di sana dokternya. Nyemplung aja langsung di sungai Yordan. Ya. Nah, ketika sembuh kan dia balik ke Elisa lalu dia bilang, terima kasih bla bla bla. Dia mau bayar Elisa, mau kasih persembahan kepada Elisa nggak mau. Ya, jangan. Dipaksa nggak mau. Akhirnya Elisa berkatin pulang. Tapi di tengah jalan, bujang dari Elisa itu mulai berpikir. Ketika Naaman udah pergi, dia mulai mikir. Dan ini yang dibilang di Alkitab ya. Kita lihat ya. 2 Raja-Raja 5 ayat 14-16. Kita 2 Raja-Raja 5 ayat 19-27 aja. Ya. 16 bisa nih. 14-16. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Naaman ya. Kemudian kembalilah Naaman dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu yaitu Elisa. Setelah sampai tampillah dia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Ayat 19. Maka berkatalah Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat. Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya, berpikirlah Gehasi bujang Elisa abdi Allah itu, sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman orang Aram ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Lalu Gehasi mengejar Naaman dari belakang, dan ketika Naaman melihat orang berlari-lari mengejarnya, turunlah dia segera dari atas kereta dan mendapatkan dia dan berkata, "Shalom, selamat." Jawabnya, "Selamat tuanku." Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda. Perhatikan ya. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan nabi. Jadi Gehasi ngomong ke Naaman itu mencatut nama Elisa. Elisa suruh saya. Karena setelah kamu keluar, ternyata ada 2 orang muda dari pegunungan Efraim dari antara rombongan nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Naaman berkata, silakan. Jangan ambil 1 talenta, ambil 2 talenta. Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta dalam 2 pundi-pundi, 2 potongan pakaian, lalu memberikan kepada kedua bujangnya, kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehasi. Setelah mereka sampai ke bukit, disambut dari tangan mereka, disimpannya di rumahnya, disuruhnya kedua orang itu pergi. Lalu maka pergilah mereka. Baru saja Gehasi masuk, tampil di depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, dari mana? Gehasi, dari warteg om. Jawabnya, hambamu ini tidak pergi kemana-mana. Tapi kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku itu ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau. Maka sekarang engkau telah menerima perak
Dan dengan itu dapat memperoleh kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki, budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kusta putih seperti salju. Apa sih yang membuat Gehazi itu bisa ketularan kusta? Hanya karena mulut. Mencatut nama hamba Tuhan untuk bisa dapat 2 talenta perak dan 2 potong baju. Supaya dia bisa punya kebun. Supaya dia bisa punya tukang-tukang. Supaya dia bisa punya orang-orang yang mengurus kebunnya. Dia bisa punya harta duniawi. Dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia bisa merasa lega hatinya. Dia bisa merasa puas dengan apa yang dia mau. Mencatut nama hamba Tuhan. Saudara, saya mau katakan kepada saudara, jangan mencatut nama hamba Tuhan. Dan jangan mencatut nama Tuhan terlebih lagi. Hanya untuk kepentingan kita. Tuhan ngomong loh sama saya. Kamu pacar saya. Tuhan ngomong loh sama saya, bahwa kamu harus tolong saya. Tuhan ngomong sama saya, bahwa kita harus jadi partner bisnis. Jangan mencatut nama Tuhan dan jangan mencatut nama hamba Tuhan. Saudara mengerti apa yang saya katakan? Ini firman keras dan tapi perlu untuk disampaikan supaya saudara belajar pada siang hari ini. Sebab Gehazi ngalamin. Begitu dia pakai nama Tuhan dan pakai nama hamba Tuhan. Pintu kutuk itu terbuka. Please. Saya mau katakan kepada saudara. Jangan sampai pintu kutuk itu terbuka. Amin. Yang terakhir ya. Udah terlalu berat lah ya, udah lapar juga. Saya juga ini kakinya udah gemeteran di depan saudara. Karena firman ini kan seharusnya saya sampaikan kepada jemaat saya. Ini kalau saya sampaikan kepada jemaat orang lain kan resiko sebetulnya. Tapi saya merasa bahwa menjelang kedatangan Yesus kali yang kedua. Banyak hal yang perlu diadres di dalam gereja. Banyak hal yang harus diajarkan dan diluruskan dan didewasakan di dalam jemaat. Yang ketiga, jaga iman. Jaga iman. Di tengah-tengah goncangan, di tengah-tengah pergumulan masalah, please jaga imanmu. Saya mau bacakan satu ayat yang mungkin selama ini kita baca tuh terlewatkan gitu ya. Tapi ayat ini memberkati saya. Lukas 22 ayat 31 sampai 34. Ini Tuhan Yesus ngomong ya. Tuhan Yesus ngomong kepada Simon Petrus pada saat perjamuan terakhir. Dia bilang gini, Simon, Simon lihat. Iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Sekali lagi ya. Tetapi aku telah berdoa untuk kamu supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkan saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan aku bersedia masuk dalam penjara, mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Ini Tuhan Yesus ngomong di perjamuan terakhir malam itu. Tuhan Yesus bilang begini, Simon, ini iblis sudah ingin menampi kamu. Ya, dia pengen nagih, dia pengen ambil kamu, dia pengen tuai kamu, dia mau menampi kamu. Tapi aku berdoa supaya engkau kuat di dalam imanmu.
Tahukah saudara, ada masa di dalam hidup kita di mana Tuhan izinkan. Mungkin kita dicobai. Tuhan izinkan kita melewati masa-masa pergumulan. Tuhan izinkan kita diproses. Tuhan izinkan mungkin iblis untuk menggocok kita. Seperti apa yang Paulus katakan. Tetapi di dalam masa-masa itu, tahukah saudara bahwa Tuhan itu berdoa bagi saudara dan saya supaya kita tidak jatuh. Makanya tadi ketika Pastor Sam katakan di depan bahwa kalau Tuhan izinkan kita melewati badai, Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan ada bersama dengan kita. Mungkin saudara dan saya gak merasakan dia ada bersama dengan kita. Tapi dia doakan saudara dan saya supaya kita tidak jatuh di dalam iman. Itu yang namanya kasih karunia. Itu yang namanya anugerah. Di tengah-tengah pergumulan kita, Tuhan tuh masih tetap berpikir akan kita. Dan dia masih mendoakan kita. Karena dia gak mau kita jatuh. Dia gak mau kita binasa. Saudara, satu kali, saya akan tutup dengan ini ya. Satu kali saya itu lagi jalan pagi sama salah seorang jemaat saya, seorang dokter. Dia punya 3 orang anak yang kecil ini, anaknya yang perempuan ya. Sudah bergumul lama, dia sudah lulus dari dokter umum. Ya, dia udah lulus. Dan anak ini anak perempuan walaupun dia mungkin yang bontot dan mungkin dalam tanda kutip manja ya. Tapi ternyata fighting spiritnya luar biasa. Dia pernah koas di Morowali selama setahun. Itu di Sulawesi Tengah. Nggak ada siapa-siapa di situ saudara. Ya, yang ada cuman orang Cina doang. Ya orang Tiongkok di sana. Karena di sana ada tambang nikel. Ya, tambang nikel di situ. Dan jadi apa yang terjadi? Di sana 1 tahun ya nggak ada siapa-siapa. Dan dia bisa lewatin. Nah, setelah dia lewatin itu, dia lagi berdoa. Ini anak nih, tadinya biasa-biasa saja, tapi tiba-tiba jadi sungguh-sungguh banget sama Tuhan. Dia berdoa, dia pengen masuk kepada dokter kecantikan. Tetapi ternyata sepertinya Tuhan gak buka jalan ke situ. Lalu setelah mungkin setahun lebih bergumul, dia berdoa lagi untuk masuk ke dokter gizi. Dan untuk dokter gizi ini kelihatannya Tuhan tuh buka jalan. Buka jalan. Sampai terakhir kali dia mau ke Unpad ya. Undip. Universitas Diponegoro. Jadi terima di Undip, tapi dia harus lewati proses tes, ujian, interview beberapa kali. Ada 4 fase kalau saya gak salah yang harus dia lewatin. Nah dia ini udah di fase kedua terakhir sebelum interview masuk. Dia dites lagi. Dan hasil tesnya itu diumumin kira-kira mungkin seminggu setelah dia tes kalau saya gak salah. Saudara tahu ketika saya jalan pagi sama papanya ini cerita sama saya. Pak, tahu gak Pak? Selama seminggu setelah anak saya itu ujian, itu saya sama istri, itu udah kayak orang kepanasan. Gak bisa tidur Pak. Pikiran kita kacau banget. Kacau banget. Itu Pak kalau salah nyenggol sedikit itu bisa berantem itu saya sama istri saya. Karena istri saya lagi stres mikirin hasil ujian anak saya. Saya juga stres mikirin hasil ujian anak saya. Waduh ini dua-dua bahaya nih. Bahaya. Dia bilang Pak tahu gak? Hari H dimana diumumkan oleh universitas hasil ujian itu. Pagi-pagi jam 6 istri saya udah bangun. Anak saya udah buka laptop. Saya udah mondar-mandir udah kayak kucing mondar-mandir. Udah kebingungan dia bilang. Saya gelisah Pak, saya kerja. Saya tanya dokter masih kerja, masih praktek gak? Masih praktek. Emang gak bahaya dok kalau misalnya pikirannya lagi kemana-mana praktek? Oh, saya justru praktek mau melupakan apa yang ada di rumah katanya. Udah jam 6 ditungguin gak keluar hasilnya. Jam 9 ditungguin gak keluar, tambah bingung lagi. Jam 11 gak keluar. Lalu Koko daripada adiknya ini, anaknya yang pertama ya. Dia bilang gini, Pak
Kalau menurut pengalaman yang sudah-sudah, itu hasilnya keluarnya sore. Jadi gak usah kayak kebingungan lah. Gak usah sampai stres kayak begini. Tenang aja. Kalau Tuhan izinkan, masuk ya masuk. Tapi kalau Tuhan gak izinkan, ya kita perlu plan B. Ya sekarang pikirin aja plan B-nya apa. Pak, kata-katanya dia benar. Tapi bikin saya stres, kata bapaknya bilang. Tunggu sampai jam 3 gak keluar, saudara. Keluar jam 6 sore, hasilnya keluar. Anaknya diterima. Tapi bukan soal diterima atau gak diterimanya itu. Dia tiba-tiba, dia bilang begini sama saya. Begitu hasil itu keluar, itu Tuhan tuh ngomong sama saya. Kamu gelisah. Kalau kamu bapak duniawi aja gelisah. Melihat, menantikan ujian hasil ujian dari anakmu. Apalagi bapak di surga. Ketika kita melewati masa-masa ujian. Ketika kita sedang dibentuk oleh dia. Ketika dia izinkan kita untuk melewati padang gurun. Hatinya tertuju kepada saudara dan saya. Matanya tertuju kepada kita. Dia gak mau kita jatuh. Dia pegang kita. Terlalu mahal harga yang dia bayar di atas salib. Hanya untuk membuat kita jatuh. Dan oleh sebab itu saya mau katakan kepada saudara hari ini. Kalau engkau mengalami pergumulan. Engkau mengalami kesulitan. Engkau sedang berdoa dan hatimu mungkin merasa bahwa imanmu sedang goyah hari-hari ini. Saya mau katakan dan saya akan tutup dengan firman ini. Tuhan sedang berdoa untuk saudara. Dia sedang menanti-nantikan engkau. Dia sedang memegang engkau. Matanya tertuju kepadamu. Pejamkan matamu